Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Putri Apriesta dengan NIM 111 38212618. Yang terhormat Ibu Alvera Noviani, SKM, MSc, dan teman-teman yang menonton ini, saya di sini akan memaparkan materi video pembelajaran mengenai manajemen logistik penyimpanan barang. Manajemen logistik pengelolaan obat merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan obat yang dikelola secara optimal. Demi tercapainya ketepatan jumlah dan jenis obat dan pembekalan untuk kesehatan. Pengelolaan obat ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan antara dasar bagi masyarakat yang membutuhkan di puskesmas. Tujuan dari pengelolaan obat adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Obat ini juga perlu dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Perbedaan tingkat ketersediaan obat di puskesmas antara provinsi juga semakin membaik. Selain itu, penyimpanan adalah proses pengundangan bahan logistik atau obat-obatan bertanggal berdasarkan jenis, tanggal kadaluarsa, tanggal penerimaan, serta melihat tingkat kebutuhan dari masing-masing unit pelayanan kesehatan. Penyimpanan obat adalah proses dan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas, keamanan, dan integritas obat dalam kondisi yang tepat di puskesmas. Penyimpanan obat yang baik sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keamanan obat saat digunakan. Fungsi penyimpanan ini sebenarnya termasuk juga fungsi penerimaan barang, yang sebetulnya juga mempunyai peran strategi. Kesalahan sering terjadi adalah penerimaan barang hanya mencocokkan dengan surat pengantar barang, bukan terhadap surat pemerintah kerja atau surat pesanan. Untuk materi yang dipaparkan selanjutnya itu tentang penyimpanan barang di gudang berdasarkan standar penyimpanan CPOB, FIFA, dan FIFO. Dalam kegiatan penyimpanan, barang yang sudah diterima dan sudah diperiksa oleh petugas gudang farmasi disimpan di gudang farmasi. Penyimpanan obat sudah sesuai dengan standar yang ada, namun di instalasi farmasi rumah sakit beberapa masih ada ditemukan obat-obat yang kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena dokter kurang komitmen dengan peresepan obat. User meminta untuk disiapkan obat tersebut, tapi peresepan obat kurang atau obatnya jarang keluar. Jadi itu mengakibatkan obat tersebut kadaluarsa. Dan juga kurangnya informasi ke dokter tentang daftar obat-obatan yang dekat, kadaluarsa, dan obat yang tergolong slow moving. Penyebab lain masih tingginya obat kadaluarsa karena pengadaan obat instalasi farmasi tidak mengikuti perkembangan obat baru atau tidak mengikuti tren yang ada. Sedangkan dokter setiap selesai mengikuti seminar atau simposium mendapatkan informasi tentang obat baru sehingga obat yang lama sudah tidak mau diresepkan dokter lagi. Penyimpanan obat sudah dilakukan dengan baik, namun belum dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan karena keterbatasan SDM, sarana, dan prasarana. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan, yang pertama itu lokasi gudang. Lokasi gudangnya itu harus aksesibilitas, kayak mampu menampung barang yang disimpan, keamanannya, bebas banjir, dan utilitas. Yang kedua, dari desain gudang itu bisa dilihat dari kemudahan bergeraknya, sirkulasi udaranya, dan penggunaan palet dengan kemudahan perawatannya. Dan yang ketiga bisa dilihat dari suhu dan bentuk barang yang disimpan. Yang pertama itu syaratnya penyimpanan normal bersuhu plus 25 derajat Celcius. Yang kedua, penyimpanan dingin disimpan dalam lemari es dengan derajat 2-8 derajat Celcius. Yang ketiga, narkotika dalam lemari narkotika, itu sesuai ketentuannya. Dan yang keempat, obat-obatan disimpan terpisah dari bahan yang beracun. Yang kelima, bahan yang mudah terbakar disimpan dalam gudang yang bertahan api. Dan yang terakhir, obat luar dipisahkan dari obat dalam. Dan yang keempat ada sistem penyimpanan. Sistem penyimpanannya bisa dilihat dari yang pertama kelompok persediaannya, yang kedua berdasarkan abjad atau nomor, contohnya kayak abjad dari A, B, C, D, atau dari nomor 1, 2, 3, 4 seperti itu. Terus bisa lihat dari ukuran volumenya dan berdasarkan frekuensi penggunaannya,
lalu dilihat dari FIFO atau FIFO-nya, dan pengamanan dan keselamatannya, dan yang terakhir itu dilihat dari kondisi tertentu untuk menjaga kualitas. Misalnya obat itu memerlukan AC, seperti itu. Dan untuk poin materi yang akan saya jelaskan itu tentang penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mempertimbangkan hal bentuk dan jenis persediaannya. Yang kedua, kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembapan. Dan yang ketiga, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. Yang keempat, narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima atau yang terakhir, tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Mungkin itu saja penjelasan materi saya mengenai penyimpanan obat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.